Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Arsalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, di malam Jumat tanggal 14 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam program cerdas ceramah Ramadan berseri dalam tema Asmaul Husna, menyelami makna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada malam hari ini merupakan malam Jumat. Untuk itu kita mengingatkan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat yang mulia ini, ya, yang mana hari ini itu tentunya berbeda dengan hari-hari yang lain. Hari ini berbeda dengan hari-hari yang lain karena ini merupakan hari raya kaum muslimin. Setiap pekannya adalah hari Jumat. Untuk itu kita menghidupi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah di hari Jumat, bahwa bagi kaum lelaki menghadiri salat Jumat secara berjamaah dianjurkan untuk bersegera datang ke masjid, segera untuk memasuki masjid sebelum masuk waktu salat Jumat, ya. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tentang keutamaan orang yang bersegera masuk ke dalam masjid. Man jaa fis sa'atil ula faka'annama qarraba iblan. Siapa yang datang pada jam yang pertama, maka seperti dia menyembelih seekor unta. Wa man jaa fis sa'atis tsaniyah faka'annama qarraba baqratan. Siapa yang datang pada jam yang kedua, maka dia seperti menyembelih seekor sapi. Wa man jaa fis sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan akran. Siapa yang datang pada jam yang ketiga, maka seperti menyembelih seekor kambing yang bertanduk. Wa man jaa fis sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajan. Siapa yang datang pada jam yang keempat, maka seperti menyembelih seekor ayam. Wa man jaa fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydatan. Siapa yang datang pada jam yang kelima, maka dia seperti bersedekah telur, ya, bersedekah satu butir telur. Maka insyaallah besok rencana mau sedekah apa insyaallah? Insyaallah saingan dengan khotib. Nah, ya, jadi usahakan cepat datang di hari Jumat, ya. Ada niatkan mau datang itikaf ba'da subuh, maksudnya sholat subuh di sini dan lanjut hari Jumat sampai Jumatan, boleh, insyaallah. Jadi kita berikan kesempatan ke jamaah untuk hadir di hari Jumat untuk bercepat-cepat untuk mendapatkan keutamaan hari Jumat. Baik. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan dua nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Majid dan Badi'us Samawati wal Ard. Al-Majid artinya yang maha mulia. Ini disebutkan dua kali di dalam Al-Quran. Salah satunya di surah Hud ayat ke-73. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innahu hamidum majid. Innahu, sesungguhnya dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maha terpuji lagi maha majid. Apa artinya majid? Maha mulia. Yaitu majid amat sangat banyak kebaikannya terhadap hamba-hambanya.
Sangat banyak kebaikan Allah terhadap hamba-hambanya. Itu yang disebutkan dengan Al-Majid yang Maha Mulia. Badi'us samawati wal ard sebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Salah satunya di surah Al-Baqarah ayat 115. Dan ini juga doa yang digunakan dalam muqaddimah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Baik, ini doa yang digunakan. Ya, kemudian juga pertemuan yang lalu telah kita sebutkan apa? Doa yang dianjurkan dibaca ketika apa? Sujud. Yang pertama, abada Allahumma ya muqallibal ala dinik ala ta'atik. Lagi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Artinya, Allahumma ya muqallibal qulub, ya, apa namanya ya? Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku terhadap agamamu. Wa ya musarrifal qulub, dan wahai zat yang memalingkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, palingkanlah hatiku terhadap ketaatanmu. Ya, baik. Kemudian yang kedua, Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Ulangi. Artinya Allahumma rzuqna, berikanlah kepada kami rezeki taubatan nasuhan, berupa taubat nasuha qabla al-maut, sebelum meninggal dunia, ya, sebelum meninggal dunia. Yang ketiga, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Husnal khatimah artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu husnal khatimah, penutup yang indah, penutup yang baik, penutup yang indah. Ya, maka ini tentunya adalah doa yang dianjurkan, yang dibaca ketika sujud, dan tidak mesti juga dibaca di sujud terakhir. Boleh dibaca di sujud mana saja. Di sujud pertama boleh, 2, 3 atau 4, bisa kita pilih. Bahkan setiap sujud juga boleh kita baca. Apalagi kalau kita menunggu imam bangkit dari sujud, kita bisa mengulang-ulangi itu 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali kita ulangi. Nah, di ruku boleh juga dibaca, ya, boleh. Tapi yang afdol dibaca ketika sujud. Kalau di ruku panjang juga, maka boleh kita baca. Tapi kalau tidak sempat, minimal yang dibaca itulah yang berulang. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, itu yang diulang-ulang. Ya. Dan juga doa sebelum salam. Ada berapa doa sebelum salam? Yang pertama, Allahumma a'inni ala, artinya Allahumma a'inni, bantulah saya, ala zikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, wa husni ibadatika, dan memberikan ibadah yang baik untukmu. Husni ibadatika, yaitu ibadah yang terbaik untuk Allah. Yang kedua, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Dengan hisab yang apa? Ya, ringan. Yasir. Yasir artinya ringan atau hisab yang mudah. Baik, insyaallah ini kita bisa mengamalkan. Dan ini tentunya oleh-oleh di bulan suci Ramadan,
bertambah kita doa-doa kita tentunya untuk senantiasa memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap diamalkan insyaallah? Takbir. Baik. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita masuk, kita mau meroja apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang pertama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah yang Maha. Dua, Al-Ilah yang Maha dibadahi. Tiga, yang ketiga, Ar-Rabb artinya yang Maha memelihara. Yang keempat, Ar-Rahman yang Maha pengasih. Lima, Ar-Rahim penyayang. Enam, yang keenam, Al-Wahid artinya yang Maha Esa. Tujuh, Al-Ahad artinya yang Maha Esa. 8, As-Samad tempat bergantung. 9, Al-Hayyu yang Maha hidup. 10, Al-Qayyum Maha berdiri sendiri. 11, Al-Awwal artinya yang Maha awal. 12, Al-Akhir yang Maha akhir. 13, Al-Zahir artinya yang Maha nampak, yang Maha nampak. Ke-14, Al-Batin yang Maha dekat. 15, Al-Azim yang Maha agung, yang Maha agung. 16, Al-Kabir yang Maha besar. 17, Al-Ali yang Maha tinggi. 18, Al-A'la yang Maha tinggi. 19, Al-Muta'al yang Maha tinggi. 20, Al-Hamid yang Maha terpuji, yang Maha terpuji. Al-Hamid yang Maha terpuji. 21, Al-Majid yang Maha mulia. 22, Badi'us samawati wal ard yang Maha menciptakan langit dan bumi. Jadi berapa semua? 22 ya. Insyaallah di sabik itu insyaallah soalnya berupa ini ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. 7, 20, 3, 11 ya, begitu ya, diacak ya. Barakallahu fiik. Insyaallah taala ya, jadi tentunya untuk mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ikut lomba sabik, kita meyakini hadis Nabi yang kita sebutkan pertama kali yang di pertemuan awal tentang keutamaan mempelajari Asmaul Husna. Inna lillahi tis'an wa tis'ina asma. Allah itu mempunyai 99 nama. Man ahsaha, siapa yang menghafalnya, dakhalal jannah, dia masuk surga insyaallah ya. Jadi yang ikut lomba insyaallah diniatkan itu, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Insyaallah mudah-mudahan yang juara ya dan semua peserta bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita masuk pada pertemuan berikutnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nurus Samawati wal Ard ya. Yang pertama Nurus Samawati wal Ard. Ma makna Nurus Samawati wal Ard? Ya, nur artinya cahaya, as-samawat jamak dari sama yaitu langit, wal ard bumi. Cahaya langit dan bumi. Nama ini disebutkan sekali dalam Al-Qur'an di surah An-Nur ayat 35. Ya, di surah An-Nur ayat 35. Ya. Surah An-Nur ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, dan seterusnya. Kemudian makna daripada nurus samawati wal ard artinya Allah pemberi cahaya hidayah. Allah pemberi cahaya hidayah kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh makhluknya.
Jadi Allah pemberi cahaya hidayah kepada seluruh makhluknya. Ya, nur artinya cahaya. Ya, artinya cahaya. Jadi Allah yang berhak memberikan cahaya hidayah kepada seluruh makhluknya. Karena hidayah itu bukan di tangan manusia, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu kecuali hanya sekedar menyampaikan. Itu tugas kita. Wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada bagimu kecuali menyampaikan, ya, tabligh, menyampaikan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah itu milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada keluargamu, tetapi Allah lah yang memberi hidayah bagi yang Allah kehendaki. Baik. Kemudian disebutkan nurun ini mempunyai, ya, banyak arti, yang mempunyai banyak arti. Salah satunya di surah An-Nur juga ayat ke-35, nurun ala nur. Nurun ala nur. Ma mana nurun ala nur? Cahaya di atas cahaya. Apa maksud cahaya yang pertama dan cahaya yang kedua? Cahaya di atas cahaya. Maksudnya kata ulama tafsir, yakni al-iman wal Quran. Apa artinya al-iman wal Quran? Yaitu iman, sifat iman dan Al-Quran. Jadi nurun, cahaya di atas cahaya, maksudnya adalah Al-Quran dan iman. Ya. Iman itu disebut sebagai nurun, dan Al-Quran juga disebut sebagai apa? Nurun. Ya. Jadi salah satu cahaya yang akan menerangi kuburan kita selain solat, kata Nabi, karena Nabi pernah mengatakan as-salatu nurun, salat itu cahaya. Salah satu cahaya yang bisa menolong juga Al-Quran, ya, yarhamukallah, yang akan datang pada hari kiamat, yang membela bagi para pembacanya, ya, bagi yang membaca Al-Quran di siang hari, menahan ngantuknya, tidak tidur siang untuk membaca Al-Quran, maka ketahuilah dia akan datang pada hari kiamat membela para pembaca-pembacanya. Hidup ini akan gersang, hidup ini akan gelisah kalau kita tidak baca Al-Quran. Apapun yang kita baca, kalau bukan Quran, itu tidak akan membahagiakan hidup kita. Ya, kebahagiaan ini itu ada di dalam Al-Quran. At-tuma'ninah. Apa ini at-tuma'ninah? Ketenangan itu ada di dalam Al-Quran. Ya, mau hidupnya tenang, itu harus sering baca Al-Quran, sering tilawah Al-Quran. Dan iman ini juga disebut sebagai apa? Nur. Berarti orang yang tidak mempunyai iman, zulmun. Apa artinya zulmun? Kegelapan. Nah, nur dan zul itu tidak akan ketemu. Sahih atau khata. Sekarang ini keadaan kita di masjid ini nurun atau zulmun? Nurun. Kalau dimatikan lampu semua, yang ada apa? Zulmun. Mana nurun? Tidak ada. Ada di belakang rumah. Anda itu tetangga tak? Jadi nurun ini adalah cahaya yang kalau ada cahaya, kegelapan akan terusir. Dan ketika ada zulmun, maka cahaya juga akan terusir. Tidak akan berkumpul di suatu tempat nurun dan zulmun. Nurun dan apa? Zulmun. Jadi tidak ada di satu tempat. Anda ada remang-remang, ya. Apalagi kalau kepergok, ya. Nauzubillah. Nurun adalah cahaya. Kemudian yang diistilahkan dalam Al-Quran, sudah berapa tadi makna nurun? Dua, ya, iman dan Quran. Yang ketiga adalah hidayah. Hidayah ini juga Allah sebutkan sebagai nurun. Berarti orang yang sesat, ya, waladhdallin, orang yang sesat berarti zulmun. Artinya zulmun, kegelapan. Ya, dia tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nur itu hidayah. Berarti orang yang diberikan hidayah, dia mempunyai cahaya. Masya Allah. Betapa mengerikan hidup ini kalau tidak ada cahaya. 1 jam saja mati lampu di rumah kita, itu kita gelisahnya bukan main. Ya, apalagi kalau ada jadwal pemadaman bergilir. Wah, itu kita tidak tahu mau kemana kita ini, ya, pasrah dengan keadaan. Sahih al khotom. Tapi betapa indahnya hidup ini kalau ada nurun, ada cahaya. Masya Allah.
Di mana-mana ada cahaya. Kita tidak bingung kalau mencari barang hilang, ada cahaya, ada senter. Tapi bayangkan disuruh mencari sesuatu di tempat yang gelap. Sembarang nanti nak kerja. Sembarang nanti nak pegang. Ya. Salah tangkap, salah pegang. Karena berada di tempat yang zulmun. Tempat yang apa? Zulmun. Jadi hidayah itu adalah nur. Kemudian makna yang lain adalah Rasul. Rasul itu juga nurun. Datangnya utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nurun bagi kita. Nabi itu nur, Rasul itu nur, ya, cahaya, karena telah ya mengeluarkan kita minaz zulumati ila nur, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya yang sangat terang, ya. Kemudian makna yang lain dari nur adalah ilmu. Ya, ilmu itu juga adalah cahaya. Ya. Ilmu itu adalah cahaya. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i kepada gurunya Waqi' ibnil Jarrah. Ketika Imam Syafi'i sedang duduk di teras rumahnya, kemudian memurojaah hafalannya sebagaimana kegiatan penuntut ilmu, kemudian lewat di depannya ada seorang akhwat, ada seorang perempuan yang berjilbab syar'i, tertutup aurat. Tapi qadarullah angin berhembus kencang. Angin berhembus kencang, maka tersingkaplah betisnya si perempuan itu. Maka Imam Syafi'i tidak sengaja melihat karena berada di teras rumah, angin yang kencang sehingga mata Imam Syafi'i melihat dari betis yang tersingkap oleh angin tersebut. Kemudian Imam Syafi'i merasakan buyar hafalannya. Terganggu hafalannya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Padahal Imam Syafi'i ketika menghafal, coba sekarang kita lihat di halaman 13, yang kita sekarang kan halaman 13. Imam Syafi'i kalau mau menghafal halaman 13, dia harus tutup halaman 12. Coba tutup halaman 12. Ya, begini caranya. Nah, kenapa harus ditutup halaman 12? Karena kalau dia kan mau menghafal halaman berapa ini? 13. Karena kalau terbuka halaman 12 akan ikut terhafal. Akan ikut apa? Jadi sedikit melirik ke samping, dia lirik saja langsung masuk. Itu Imam Syafi'i itu gaya menghafalnya itu. Makanya Imam Syafi'i itu kalau masuk pasar tutup telinga. Kenapa? Dia bisa menghafal seluruh obrolan orang-orang pasar. Jadi untuk menjaga telinganya dari gosip, dari anu asli ini. Begini modalnya, ini saya ini. Segini modalnya ya, jurus andalan ini. Begini modalnya ku beli segini, jadi tidak dapat untung. Kalau bohong sudah, maka itu adalah tentunya perkataan-perkataan dusta. Qaula zur, itu termasuk qaula zur dalam hadis Nabi, yaitu perkataan dusta, sumpah palsu. Maka Imam Syafi'i ketika menghafal halaman 13, dia harus tutup halaman 12 karena supaya tidak terikut terhafal halaman 12. Ya, begitu. Luar biasa kekuatan. Tetapi bersama dengan itu, ketika dia melihat sesuatu dan itu pun tidak disengaja, beliau merasakan adanya buyar dalam hafalannya. Maka dia mengadu kepada gurunya, Waqi' bin Jarrah. Dan ini salah satu adab seorang penuntut ilmu. Ada masalah yang dia sedang hadapi, jangan ke warkop. Ya, jangan langsung ambil rokok kemudian pusing ini saya nih, stres saya. Astagfirullah. Atas sini, gilir. Ayo, putar. Main putar lagi dia. Astagfirullah. Bagaimanapun masalah kita, ya, silakan mengadu kepada guru kita. Silakan curhat kepada guru kita. Jangan curhat sama teman. Jangan curhat sama teman. Kalau tidak memberikan solusi, itu bisa menjadi bahan gosip saja. Ketika kita curhat kepada teman kita, ya, hanya 1% yang peduli, 90% tidak peduli. Justru ada di antara mereka yang senang kalau kita sedang tertimpa musibah. Maka mengadu kepada guru. Kata Imam Syafi'i dalam syairnya, syakautu ila waqi'i su'a hizzi, saya mengadu kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi, dan beliau menganjurkan saya untuk meninggalkan dosa. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku dosa. Masya Allah.
Ini ilmu, Quran ini cahaya, tidak diberikan kepada pelaku dosa. Padahal Imam Syafi'i tadi tidak sengaja. Masya Allah. Adapun umat di zaman now, bukan lagi tersengaja, niat. Innamal a'malu biniat. Memang dia niat. Cari lagi di YouTube, cari lagi di Instagram. Tapi dia mengatakan, alhamdulillah Ustaz, hafalan saya tidak buyar. Apanya mau buyar? Nah, tidak ada hafalan tak? Apa yang mau hilang kalau tidak ada hafalan? Pantas memang tidak buyar. Biasa-biasa Ustaz, saya bisa hafal. Apa mau hafal? Tidak ada memang hafalan tak? Oleh Imam Syafi'i memang luar biasa. Bayangkan ya, masuk pasar harus tutup telinga. Bisa dibayangkan saya tuh, masuk pasar harus tutup telinga. Kapan dia buka telinga, terhafal semua obrolan-obrolan orang pasar. Ya, makanya Imam Syafi'i yang pernah mengatakan, al-ilmu ma'i aina ma kuntu yatba'uni. Ilmu itu selalu bersama saya. Dimanapun saya berada, ilmu akan mengikuti saya. Fa idza kuntu fil masjidi fal ilmu ma'i. Jika aku di masjid, ilmu bersama saya. Wa idza kuntu fil baiti fal ilmu ma'i. Jika aku di rumah, saya bersama dengan ilmu. Wa idza kuntu fil hammami fal ilmu ma'i. Jika aku di WC, ilmu bersama saya. Nah, sekarang kan tidak. Ada orang itu berilmu cuma di masjid saja. Pas setoran hafalan ada. Pas pulang ke rumahnya, hilang ilmunya. Imam Syafi'i tidak. Dimanapun dia berada, ilmu selalu ada pada itu. Karena ada orang itu ilmunya di laptop. Ya, disuruh mengisi, bilang, aku bawa ke laptopku. Oh, tidak jadi bikin pengajian. Ya, oh, tidak bawa ke kitabku. Tidak ada kitabku bawa, jadi tidak jadi di pengajian ini karena saya lupa bawa kitab. Imam Syafi'i ilmunya dimanapun berada, ilmu yang mengikutinya. Tetapi bersama dengan itu, kejadian tadi yang beliau tidak sengaja, hanya betisnya, Masya Allah. Umat sekarang ini bukan lagi betisnya, aslinya. Bukan lagi betis. Iya, di atasnya lagi betis, di atasnya lagi sedikit. CDP, hampir lagi, ya. Tapi bersamaan itu merasa tidak buyar hafalan. Mau buyar, tidak ada hafalannya. Barakallahu. Jadi itu ya yang disebut dengan nur. Yang kedua dari nama-nama Allah adalah Zul Jalali wal Ikram. Apa artinya Zul Jalali wal Ikram? Yang memiliki kebesaran dan karunia. Ya, yang memiliki kebesaran dan karunia. Ini disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, 2 kali, dan salah satunya di surah Ar-Rahman. Ya, salah satunya di surah Ar-Rahman ayat ke-78. Ayat 78, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci Engkau ya Allah dengan nama Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan karunia. Memiliki kebesaran dan karunia. Surah Ar-Rahman ayat 78. Taib. Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu memiliki kebesaran dan karunia, ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ada beberapa golongan yang Allah muliakan, ya, ada beberapa golongan yang Allah muliakan. Pertama adalah asy-syaibah. Asy-syaibah bermakna al-ajuz, yaitu orang tua, ya. Orang tua itu diberikan kebesaran atau dimuliakan oleh orang, ya. Yang namanya orang tua, kita wajib untuk memuliakannya. Yang kedua adalah hamilul Quran, yaitu para ahli Quran, ya. Para ahli Quran juga ini berhak untuk kita hormati, berhak untuk kita muliakan, ya. Yang ketiga dari golongan yang dimuliakan oleh Allah adalah sultan, yaitu penguasa yang adil. Penguasa yang apa? Yang adil. Ya, ini dalam hadis riwayat Abu Daud ada 3 golongan yang dimuliakan oleh Allah. Pertama apa tadi? Orang tua, syaibah. Yang kedua, hamilul Quran, yaitu para ahli Quran, para penghafal Quran, para pembaca Al-Quran, ya. Ya, kalau kita memuliakan mereka, maka Allah akan memuliakan kita, ya. Kita punya rezeki, berikan kepada penghafal Quran. Ada kelebihan rezeki kita, berikan kepada penghafal Quran. Insyaallah berkah harta kita kepada para penghafal Quran. Kemudian yang ketiga adalah sultan, yaitu para penguasa yang adil.
Kemudian poin yang terakhir bahwa ini juga disebutkan dalam doa muqaddimah. Doa dalam apa? Muqaddimah. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan apa? Ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Jadi ini termasuk yang disebutkan dalam doa muqaddimah ya. Jadi memang siapa yang membaca doa muqaddimah maka dia telah menyentuh daripada asmaul husna. Dia telah menyentuh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Baik, saya kira demikian para jamaah sekalian. Terakhir sebelum kita tutup, satu ayat yang kita tadabburi pada hari ini di juz keberapa? Juz yang ke-13 ya. Tafadhal. Berikan tadabbur satu ayat ya. Usahakan levelnya sudah tinggi ya. Tadabbur di luar apa? Nulur ya. Bisa tadabbur di luar nulur. Siapa bisa kasihkan tadabbur di luar nulur. Nah, surah Yusuf dan surah Yusuf dan surah Ar-Ra'd ya, dan Ibrahim juga. 3 surah ini, ada Yusuf, ada Ar-Ra'd dan ada Ibrahim. Silakan. Yarhamukallah. Ya. Hari ini di juz ketiga 13:6. Ketujuh ya. Sudah dibaca terjemahannya? 13? Belum. Yang sudah baca, yang memang hari ini sudah dibaca terjemahannya. Ya, tafadhal. Surah Yusuf atau surah Ar-Ra'd. Surah Yusuf, surah Ar-Ra'd atau surah Ibrahim. Tafadhal. Silakan dilihat surah Yusuf ayat 86. Ya, silakan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jadi, yang artinya di sini, Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah dan tidak tahu mengetahui. Di sini setiap kesusahan kita, kesedihan kita, kemudian dari kesedihan kita itu harus kita selalu memastikan Allah yang bisa mengetahuinya. Selalu kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap keadaan kita, kesedihan kita, kesusahan kita, maka Allah yang harus kita minta pertolongan sama dia. Baik, barakallahu fiik. Qala, berkata Yakub ya, ketika merasa kehilangan dengan anak yang tercinta Nabi Yusuf alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya kesusahanku dan kesedihanku saya hanya sampaikan kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan Allah mengetahui segala hal daripada apa yang kita ketahui. Jadi tadabbur dari ayat ini bahwa segala problem, segala masalah kita, maka kita curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, jangan curhat di Insta story. Ya, jangan curhatnya di Facebook, jangan curhatnya di IG atau di TikTok, ya. Bukan di situ tempat curhat. Tempat curhat itu Allah Subhanahu wa taala. Emangnya Allah mau baca status kita?
Barakallahu fiik. Ya. Jadi kita langsung mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kita terus di status. Dan ketahuilah kalau kita curhat di medsos lebih banyak tidak peduli sahih atau khata. Nah, saya ulangi. Sahih atau khata. Lebih banyak tidak peduli. Untuk apa kita curhat di WA kemudian nanti ada yang japri, kenapa ki? Begini sebenarnya yang terjadi. Pasti dia pacidak kita. Siapa suruh terlalu sombong kamu? Makanya. Kenapa ki hilang HP ku? Makanya jangan pamer-pamer coba. Lebih banyak orang tidak peduli. Tapi kalau kita curhat kepada Allah, yang ada adalah solusi. Saya tanya, curhat kepada Allah ada solusi atau tidak? Ada. Cepat atau lambat pasti Allah kasih solusi. Tapi kalau kita curhat di media sosial, ada solusi atau tidak? Tidak. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali hubungan kita curhat masalah privasi kita, pribadi kita kepada orang. Ya, dan ini sangat bahaya media sosial. Seolah-olah media sosial ini akan mengungkap semua privasi kita. Ya, hati-hati ya. Bermain media sosial itu harus tepat pada waktunya, bukan semua privasi kita harus umbar di media sosial. Masalah keluarga, masalah suami, masalah anak-anak, masalah ekonomi, maka tentunya media sosial bukan tempat yang tepat untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya privasi. Baik, jazakumullah khair atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.